Halo Ayah Bunda, pernahkah Ayah Bunda mendengar tentang penyakit Japanese encephalitis? Penyakit ini bisa menular melalui gigitan nyamuk dan bisa menyebabkan peradangan pada otak. Meskipun penyakit ini terdengar menakutkan, namun Ayah Bunda jangan khawatir. Kita bisa melindungi keluarga dengan mengetahui informasi yang tepat mengenai penyakit ini. Di video ini kita akan membahas apa itu penyakit Japanese encephalitis, bagaimana cara penularannya, serta upaya-upaya pencegahan apa yang bisa kita lakukan untuk penyakit tersebut. Yuk simak video ini agar ayah bunda dan keluarga bisa lebih waspada dan selalu tetap sehat. Kita bahas sekilas tentang penyakit ini ya. Jadi, penyakit Japanese encephalitis adalah penyakit yang menyerang otak. Terjadi peradangan pada otak di mana penyakit ini pertama kali ditularkan di Jepang. Jadi ditemukan di Jepang pada tahun 1871 dan penyakit ini ditularkan melalui nyamuk kuleks. Penularannya terutama pada malam hari. Sebagian besar kasus Japanese encephalitis ditemukan di wilayah Asia Pasifik, di mana pada negara yang memiliki 4 musim, penyakit Japanese encephalitis ini terbanyak dijumpai pada musim panas dan musim gugur. Di negara tropis, kasus ini terjadi sepanjang tahun, terutama di musim hujan. Sehingga ketika kita di Indonesia yang hanya memiliki 2 musim, maka penyakit Japanese encephalitis ini lebih sering terjadi pada musim panas. Kasus Japanese encephalitis ini bisa menyerang semua usia, tetapi sebagian besar dijumpai kasus pada usia anak. Jadi, gejala yang ditimbulkan pada penyakit Japanese encephalitis ini adalah yang pertama adanya demam. Kemudian bisa disertai dengan gejala seperti infeksi virus lainnya, yaitu diare, kemudian bisa juga disertai dengan batuk dan pilek. Pada gejala yang berat, kondisi ini bisa menyerang otak seperti tanda dan gejalanya yaitu adanya kejang, adanya nyeri kepala, kemudian adanya penurunan kesadaran, serta bisa disertai juga dengan tanda-tanda gangguan saraf seperti adanya kelemahan di anggota gerak. Penyakit Japanese encephalitis ini juga bisa menimbulkan gejala yang sifatnya berat seperti adanya gangguan di hati, gangguan di ginjal. Penyakit Japanese encephalitis ini juga bisa menyebabkan kondisi kelainan darah seperti jumlah trombosit yang turun. Jadi, ayah bunda, apabila ditemukan tanda dan gejala yang mengarah ke infeksi Japanese encephalitis seperti adanya demam, di mana demam ini tidak membaik dalam 3 hari dan dengan pemberian obat seperti paracetamol, maka ayah bunda bisa membawa putra-putrinya untuk berobat ke dokter. Selain itu, apabila muncul tanda-tanda yang menyerang sistem saraf seperti adanya kejang atau adanya kelemahan anggota gerak, atau bahkan bila disertai dengan penurunan kesadaran, maka ayah bunda harus segera membawa putra-putri ke rumah sakit untuk mendapatkan tata laksana yang segera terkait dengan penyakit kemungkinan Japanese encephalitis. Ya, kabar baiknya penyakit Japanese encephalitis ini sudah bisa dicegah. Saat ini sudah ada vaksin Japanese encephalitis yang bisa kita gunakan untuk melindungi putra-putri kita dari infeksi penyakit Japanese encephalitis. Vaksin Japanese encephalitis sudah banyak digunakan di berbagai negara, bukan hanya di negara Asia Pasifik, tetapi juga digunakan di negara-negara Amerika dan Eropa. Vaksin Japanese encephalitis merupakan vaksin yang berasal dari virus hidup yang dilemahkan. Vaksin ini berdasarkan studi merupakan vaksin yang aman dan dalam hal ini menunjukkan efektivitas yang baik. Studi yang dilakukan menunjukkan bahwa vaksin ini bisa menimbulkan kekebalan sekitar 90%. Dan vaksin ini diberikan melalui suntikan. Vaksin ini memiliki efek samping yang ringan seperti demam,
bisa disertai muntah, bisa disertai nyeri kepala. Vaksin ini juga bisa menimbulkan reaksi nyeri di lokasi tempat suntikan. Hal lain yaitu vaksin ini juga bisa menyebabkan ruam kemerahan di seluruh tubuh. Apabila putra-putri ayah bunda sekalian mengalami efek samping, bisa segera ke rumah sakit atau ke dokter untuk mendapatkan tata laksana yang tepat. Vaksin Japanese encephalitis ini sudah masuk ke dalam program imunisasi nasional yang ada di Indonesia pada daerah-daerah endemis seperti Bali, Kalimantan Barat, dan Yogyakarta. Nah, ada beberapa hal yang harus dipastikan oleh ayah bunda serta putra-putrinya sebelum melakukan vaksinasi Japanese encephalitis ini. Yaitu, yang pertama, ayah bunda harus memastikan bahwa anak dalam kondisi sehat. Sehat, selain itu tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan kontraindikasi, yaitu hal-hal yang tidak dibolehkan untuk mendapatkan vaksin Japanese encephalitis. Yaitu antara lain, yang pertama apabila putra-putrinya dalam kondisi imunodefisiensi atau sistem kekebalan tubuhnya turun, bisa disebabkan karena penyakit, dalam hal ini seperti penyakit HIV, atau putra-putrinya sedang dalam pengobatan steroid atau obat yang bisa menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Selain itu, yang tidak boleh juga mendapatkan vaksin Japanese encephalitis apabila putra-putri ibu juga mengalami kondisi keganasan seperti penyakit kanker, baik yang saat ini baru terdiagnosis maupun yang sedang dalam pengobatan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan penyakit Japanese encephalitis dan vaksin yang bisa digunakan untuk mencegah penyakit Japanese encephalitis. Sampai jumpa.